Halo, sahabat belajar bersama. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Oke, sudah siap kita belajar hari ini? Ya, karena kita sehat, maka kita mulai belajar hari ini. Kita masih belajar IPS ya. IPS kelas 7 semester ganjil. Ayo, kalian sekarang sedang berada di mana? Mungkin ada yang berada di kamar, ada yang berada di teras rumah, ada yang berada di taman, atau ada yang sedang belajar di dalam kelas. Ya, semua itu kita katakan sebagai ruang yang berada di permukaan bumi. Kalian pasti ada yang tinggal di tepi pantai, ada yang tinggal di daerah pegunungan juga ya. Setiap daerah tersebut memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Oke, jika kalian perhatikan perbedaan dengan tempat tinggal kamu saat ini, apa yo perbedaannya? Pasti keadaan alamnya, penduduknya, aktivitasnya, seni budayanya, ya pasti berbeda-beda ya. Meskipun berbeda, kita harus saling menghargai ya, sahabat semua. Oke, sekarang kita materinya adalah mengenai pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Pengertian ruang dan interaksi antar ruang tersebut, sebelum kita simpulkan, yuk kita lihat gambar-gambar berikut. Yang pertama ada gambar rumah. Rumahnya berada di pinggir sungai ya. Rumah dan daerah yang berada di sekitar sungai itu kita katakan juga sebagai ruang. Kemudian gambar yang kedua kita lihat adalah sebuah gambar di alam terbuka. Yang ketiga adalah apa yo? Ya benar, itu adalah gambar swalayan. Tentunya sahabat semua sering pergi belanja ke swalayan ya. Kemudian yang keempat bisa kita lihat ada toko buku. Ayo, siapa yang sering ke toko buku? Kemudian ada toko mainan dan ada butik. Keempat gambar ini dikategorikan sebagai ruang. Ayo, dari gambar-gambar ini siapa yang sudah tahu pengertian ruang? Ayo tunjuk tangan, ayo sebutkan. Ya, benar. Maka kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan ruang tersebut adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup sebagai tempat tinggal. Cukup mudah ya sahabat semua memahami apa itu yang dimaksud dengan ruang. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut, kondisi yang seperti apa atau kondisi saling bergantung untuk terjadinya interaksi antar ruang bisa kita bahas ya, atau disebut juga sebagai intervening opportunity. Oke, yang pertama kita lihat di sini ada dua wilayah. Ada wilayah A sebagai penghasil sayur, kemudian ada wilayah B sebagai penghasil beras. Ayo, siapa yang wilayahnya penghasil sayuran? Siapa yang wilayahnya penghasil beras? Iya,
Sahabat semua pasti ada ya daerahnya yang penghasil sayuran dan penghasil beras. Kalau tidak ada, ayo wilayah kamu termasuk penghasil apa yo? Oke, setiap wilayah pasti memiliki penghasilan masing-masing. Kita lihat wilayah A penghasil sayuran dan wilayah B penghasil beras. Wilayah A tentunya membutuhkan beras. Wilayah B juga memerlukan sayuran. Jika masing-masing memiliki kelebihan atau surplus, maka wilayah A akan melakukan interaksi dengan wilayah B melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Inilah yang dikatakan sebagai saling melengkapi atau complementarity. Jadi wilayah A melengkapi kebutuhannya dengan berinteraksi ke wilayah B. Sebaliknya, wilayah B untuk memenuhi kebutuhan sayuran melakukan interaksi ke wilayah A. Kita lanjut ya. Oke, kondisi saling bergantung yang berikutnya yang kedua adalah bisa kita lihat di sini ada 3 wilayah. Yang pertama, wilayah X itu adalah surplus sayuran namun minus ikan. Wilayah X yang berwarna merah surplus ikan namun minus sayuran. Sedangkan wilayah Z surplus ikan namun minus sayuran. Oke, kita lihat wilayah X biasanya membeli ikan ke wilayah Y. Namun kemudian diketahui wilayah Z juga penghasil ikan. Sehingga wilayah X karena jaraknya lebih dekat ke wilayah Z, maka wilayah X beralih melakukan interaksi ke wilayah Z karena lebih dekat dan pastinya ongkos transportasinya lebih murah. Para pembeli ikan dari wilayah X akan beralih membeli ikan ke wilayah Z. Akibatnya, interaksi antara wilayah X dengan wilayah B melemah. Kondisi ini yang disebut dengan kesempatan antara atau intervening opportunity. Mudah ya? Paham ya semua sahabat mengenai kesempatan antara tersebut. Kita lanjut, kondisi saling bergantung untuk terjadinya interaksi antar ruang. Ayo kita lihat, itu gambar jalan ya. Jalannya cukup bagus ya. Baik, pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jika biaya terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar ruang sulit atau kemungkinan bisa tidak terjadi. Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur, yaitu contohnya jalan yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Jalan yang rusak
dan sulit untuk dicapai akan mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi ya sahabat. Bisa terjadi interaksi namun jarang karena mungkin biayanya akan lebih mahal. Sebagai contoh, seseorang akan menjual hasil buminya ke wilayah A karena jalannya lebih bagus. Contoh lain, seseorang akan menjual berasnya dari wilayah A ke wilayah B. Namun jalan menuju ke wilayah B mengalami kerusakan. Mobilnya sering rusak sehingga tidak bisa dilalui. Kondisi ini mengakibatkan orang-orang yang berada dari wilayah A tidak menjual lagi ke wilayah B. Jadi kemudahan transfer juga bisa mempengaruhi terjadinya interaksi antar ruang. Kondisi ini yang dikatakan dengan transfer ability atau jalan mempermudah aksesibilitas antar ruang. Oke, demikian ya sahabat mengenai kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan tersebut. Cukup mudah ya memahaminya. Oke, sampai di sini materi kita mengenai ruang dan interaksi antar ruangan.